terkait dengan digitalisasi, kalau kata Bapak tadi, tidak ada peradaban kalau tidak ada internet zaman sekarang ya. Di mana ada sinyal internet, di situ peradaban dibangun. Jadi Betul. memang kita itu kalau dulu orang ini anak desa, ini kota, sekarang nggak lagi. Selagi ada sinyal, kita juga bisa bangun peradaban. Banyak provider itu yang tidak bisa menjangkau daerah-daerah yang terluar, yang tanahnya masih kuning jalannya, tapi Icon bisa mampu misalkan itu. Nah itu dari sisi infrastruktur digital. Tapi ketika ketemu dengan Icon, saya kasih kesempatan hal yang sama. Coba mau hitung berapa, bagaimana mendesain, bagaimana menyelesaikan infrastruktur digital, bagaimana permintaan digital dilakukan. Hanya beberapa minggu, bukan sebulan. Wow. Itu yang menjadi ini ya, jawaban kenapa memilih. Itu yang menjadi jawaban, karena tadi sekian tahun saya bilang tadi, 21 tahun kau berdiri, Icon lah bisa menarik sampai ke ujung negerinya Kabupaten Kaur. Wow. 73% sedikit lagi menjadi 100% ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Welcome to Icon Talks, inviting the most iconic people. Bersama saya, Sekar Ayu, yang akan menemani perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Tema kita hari ini sangat spesial sekali, terkait dengan peran jaringan internet yang handal dalam mendukung pelayanan publik di Kabupaten Kaur. Sesuai dengan arahan Presiden, dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional, mendorong setiap instansi pemerintah untuk mendongkrak lagi layanan digitalnya kepada masyarakat, tak terkecuali dengan Kabupaten Kaur. Nah, ini Kabupaten Kaur ini salah satu yang terus berbenah diri ya untuk dapat memberikan layanan prima kepada masyarakatnya. Salah satunya apa sih pelayanan yang diberikan? Itu adalah berupa internet gratis kepada masyarakatnya melalui jaringan IconNet. Menarik sekali ya, sudah 73% tercover di Kabupaten Kaur. Untuk itu telah hadir bersama kami di sini Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Kaur, Bapak Muhammad Jarnawi, SPD MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mbak Sekar. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir hari ini di Jakarta dari Kabupaten Kaur. Iya. Bagaimana perjalanannya? Alhamdulillah ya diberi kesempatan untuk berbincang di sini, berbagi inspirasi ya, menggunakan Icon Plus yang dalam hal ini internetnya gitu. Mantap sekali, ini dari Kabupaten Kaur khusus spesial datang untuk menceritakan dampak positif dari menggunakan layanan dari Icon Plus ini ya. Sedikit aku ceritakan tentang profil Bapak, boleh ya? Oh, silakan Mas ya. Ini sangat inspiring banget, Bapak Jarnawi ini terpilih sebagai nominasi Anugerah ASN tahun 2023 dalam kategori Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Terbaik. Nah, kalau teman-teman di rumah mau tepuk tangan boleh loh. Saya tepuk tangan untuk Bapak dulu. Terima kasih banyak. Ini karena apresiasi ya dari pemerintah gitu untuk dedikasi yang dilakukan oleh ASN-nya ini. Anugerah nominasi ini sangat luar biasa sekali, dan juga dengan latar belakang sebagai pendidik, beliau juga terpilih sebagai Duta Rumah Belajar Nasional Terbaik. Nah, boleh diceritakan mungkin Pak sedikit dari pekerjaan Bapak nih ya sebagai Kadis dan juga pendidik ya sebagai Duta Rumah Belajar. Baik, saya dari yang terakhir dulu ya. Boleh. Jadi sebagai pendidik, sebagai Duta Rumah Belajar, itu dulu namanya pembelajaran berbasis TIK, namanya pembatik. Pembatik. Ya, dari 28.000 guru se-Indonesia yang mengikuti pembatik dengan 4 level, dan kita itu mewakili Provinsi Bengkulu waktu itu untuk seleksi tingkat nasional dari 34 provinsi, dari Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan alhamdulillah waktu itu terpilih menjadi Duta Rumah Belajar terbaik se-Indonesia waktu itu. Terus itu kalau yang kedua ini salah satu sebenarnya perjalanan saya sebagai kepala dinas. Jadi dari guru menjadi kepala dinas. Nah, ini menarik sekali ya, dari pengajar menjadi seorang kepala dinas. Kepala dinas. Jadi perjalanan saya sebagai kepala dinas ini artinya kita punya fondasi dalam pembangunan.
nothing tulus lah. Jadi apapun yang saya kerjakan yang penting mengabdi untuk daerah apa kemajuannya. Betul. Dengan tujuan akhirnya adalah kita itu apa yang bisa dimanfaatkan masyarakat dengan kemajuan yang saat ini. Nah, salah satunya ternyata kita itu 20 tahun Kaur itu berdiri dan masuk 21 tahun. Kabupaten Kaur berdiri ya? Iya, Kaur berdiri, ternyata ada beberapa daerah kecamatan yang belum menikmati kemerdekaan sinyal internet. Wow. Makanya hari ini saya punya prinsip seperti ini. Kalau kita ingin bangun peradaban, Ya. jadi dengan kata kunci, di mana ada sinyal internet, disitulah peradaban kita bisa kita bangun. Karena semua sekarang apa-apa di dalam genggaman ya Pak ya? Iya, makanya dari situ perjalanan itu salah satunya saja sebenarnya. Jadi dan alhamdulillah artinya nanti kita juga ada seleksi nasionalnya untuk JPT Pratama terbaik. No, itu tahun ini juga. Tahun ini juga. Bulan? Minggu Senin depan. Besok ya? Iya, Senin ini kita akan seleksi nasional. Semoga yang terbaik untuk Pak Jarnawi untuk seleksinya bisa membawa nama baik Kaur nih sampai Jakarta, sangat luar biasa sekali. Terkait dengan digitalisasi, kalau kata Bapak tadi, tidak ada peradaban kalau tidak ada internet zaman sekarang ya. Di mana ada sinyal internet, di situ peradaban dibangun. Jadi Betul. memang kita itu kalau dulu orang ini anak desa, ini Iya, kota, iya. sekarang nggak lagi. Selagi ada sinyal, kita juga bisa bangun peradaban. Betul. Nggak ada perbedaan. Dan oleh sebab itu memang kita dengan adanya sinyal internet itu ya semuanya kita bisa bangun. Karena ya semua akses informasi itu semuanya tidak terbatas. Ada ya? Ada semua. Kalau dulu kita mau lihat apa-apa ya susah. Tapi Iya. sekarang ini kan dalam genggaman. Elektrik semua ya, Iya, dunia dalam semuanya. genggaman bisa lihat informasi apapun. Sekarang pertanyaannya apakah kita mau memanfaatkan teknologi itu dengan baik Ya. atau bagaimana dengan apa namanya? Penyediaannya ya? Iya, artinya kita memang betul-betul menginginkan kita mengajar diri dengan teknologi. Betul. Tidak tergilas oleh teknologi, itu yang jadi masalahnya. Betul, memanfaatkan Iya. teknologi sebaik-baiknya ya teman-teman. Catat itu ya. Dan ini ada 4 pilar yang menjadi fondasi dari perkembangan digital di Kabupaten Kaur nih. Kalau boleh dijelaskan ya Pak terkait dengan infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Boleh dijelaskan Pak lebih detail terkait dengan itu? Ya, sebenarnya ini perjalanan panjang ya, karena memang setiap pembangunan itu memang harus punya landasan, harus punya pondasi. Jadi biar pondasi itu kokoh dan kita bisa, kalau dibatkan itu membangun gedung itu ya gedungnya itu mau berapa lantai. Yes. Nah makanya di dalam membangun itu harus punya pilar, harus punya pondasi atau punya konsep yang jelas gitu. Yeah. Atau grand design yang jelasnya. Sebenarnya ketika kita menemukan 4 pilar itu, kita ini mau menuju kemana gitu. Nah kalau bahasanya misalkan menuju kemana, tadi yang Mbak Sejak sampaikan infrastruktur digital. Itu hal yang wajib gitu ya, hal yang dasar, Ya. pelayanan dasar gitu yang harus kita lakukan. Bagaimana bisa ekonomi digital, masyarakat digital itu belum bisa dilakukan kalau infrastrukturnya belum jelas. Yes. Butuh 1 tahun perjalanan untuk sampai infrastruktur digital kita itu yang tadi disebutkan ya 73% 73% itu memang yang bentuknya yang berlangganan dengan masyarakat gitu ya. Tapi kalau yang layanan untuk pemerintahan gitu itu sudah 100%. Artinya semua kantor, semua sampai camat, sampai kelurahan kita sudah ada internetnya Termasuk gratis. puskesmas ya? Puskesmas ada provider lain yang mengisi, tapi itu dari Kementerian Komunikasi ya, dari Kominfo-nya. Dan itu nah, bicara infrastruktur digital, kenapa kita bisa lakukan itu adalah karena memang perjalanan yang panjang itu adalah ketika sinyal itu tidak ada, Ya. perjalanan yang lain tidak bisa. Makanya pilar yang harus dasar itulah infrastruktur digital. Dan itu masuk tahun kedua saya ketika menyelesaikan infrastruktur digital. Jadi bukan hanya kita ada beberapa ya, bukan hanya ikon saja yang masuk ke kita, tapi ada dari kementerian, dari provider yang lain. Saling berkolaborasi, tapi yang paling besar itu adalah dengan ikon. Saling Kenapa? mendukung ya? Kenapa? Karena banyak provider itu yang tidak bisa menjangkau daerah-daerah yang terluar. Wow. Yang tanahnya masih kuning jalannya, tapi ikon bisa mampu misalkan itu. Nah itu dari sisi infrastruktur digital. Kalau di sisi pemerintahan digital ya banyak bahasan, artinya kita memang Sistem informasi ya? sistem informasinya. Makanya kita berawal dari problem solving lah. Jadi misalkan, dinas-dinas ini, OPD ini belum punya website. Ya. Kita tuntaskan semuanya website sampai ke
sampai ke puskesmas kita tuntaskan. Semua puskesmas sudah punya website. Layanan dasarnya misalkan mau seperti apa informasi ada semua jadi website. Sampai ke pampitnya semuanya kita siapin. Wow. Kominfo siapin. Jadi memang untuk mendigitalisasi itu ya bertahap tadi. Proses panjang. Iya, prosesnya panjang dan Prosesnya itu bertahap. Makanya saya mengambil filosofi dari mantan bupati kami 10 tahun yang lalu namanya Pak Ermen Malik. Membangun sambil berbenah, berbenah sambil membangun. Sebenarnya 4 pilar itu saya jalanin semua. Tapi yang fokus yang pertama yang mana dulu gitu? Ya, infrastruktur. Infrastruktur digital dulu. Karena nggak bisa kita langkahkan permintaan digital, ekonomi digital, masa digital kalau itu belum dituntaskan. Betul. Jadi sekarang prosesnya adalah membangun infrastruktur terlebih dahulu. Mungkin sampai kapan nih Pak? Terkait dengan fokus infrastruktur dibangun dulu nih. 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. 1 tahun lagi targetnya. semuanya tuntas. 100%, 100% artinya 100% bahwa semua desa itu akan dialiri internet. Kita doakan bersama, semoga prosesnya juga lancar. Jadi seluruh anak-anak desa siapapun ya sekarang udah bisa mengakses internet karena juga ada pembelajaran juga kan ya via internet sekarang ya. Akses-akses itu mendukung juga akademis anak-anak di desa. Nah ini ada satu juga statement Bapak yang saya kutip dari salah satu berita begitu ya. Mari bersama kita ubah mindset atau pola pikir dan cara kerja kita selama ini dari manual beralih ke digital, bekerja di ujung jari. Nah ini statementnya sangat memantik pertanyaan saya begitu ya. Apakah yang sulit selama ini membangun itu adalah mindset, merubah mindset apa bagaimana Pak? Saya tambahin lagi. Yeah. Kalau ingin pemimpin itu beradaptasi dengan teknologi itu lebih cepat. Tapi ketika pemimpin itu lambat beradaptasi dengan teknologi, dia akan jauh ketertinggalan. Oleh sebab itu memang untuk mengubah mindset itu memang kita harus sesuai dengan zamannya. Makanya kalau saya tambahin filosofi lagi, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Ya. Nah, artinya zaman saat ini memang teknologi digitalisasi. Ya. Kalau kita ingin mempercepat adanya digitalisasi itu, saya cukup mudah. Anak-anak muda seperti ini bertalenta digital, bukan hanya satu talenta, tapi multi talenta. Ya. Nah, bagaimana menciptakan itu kalau seandainya di OPD itu memang kesulitan? Ya ambil anak-anak muda, karena memang ketika kita memanfaatkan anak muda yang multi talenta digitalisasinya itu sangat mudah. Karena dengan hanya pemantik, oh ini mau seperti apa, ya dia akan cepat mudah gitu. Nah kesulitan-kesulitan itu memang terjadi, dan itu adalah komitmen konsisten kita, tidak pernah berhenti untuk mengingatkan kita itu bahwa zamannya sudah berubah. Kita harus mengikuti zaman yang namanya digitalisasi. Kalau bekerja di ujung jari itu adalah hal yang mudah. Saat ini tidak ada permasalahan lagi, misalkan tangan elektronik misalkan. Kita sebagai kepala dinas, ya nggak ada lagi permasalahan. Mau dimanapun, kapanpun kita bisa tantangan. Ya. Jangan menunggu kita pulang dulu, Betul. baru kita tantangan. Nggak, sekarang semuanya bisa dilakukan kok. Kapan saja, di mana saja, Betul. semuanya bisa dilakukan. Efisiensi waktu iya, ya. efisiensi waktu. Efisiensi waktu, efisiensi kinerja. Jadi nggak mesti nunggu Pak Kadisnya pulang untuk tanda tangan, semua masih bisa terjalankan. Iya, makanya tadi kalau kesulitan itu bagi yang belum mau beradaptasi dengan teknologi. Makanya anak-anak muda yang punya talenta. Contoh yang sederhana di Kominfo misalkan. Saya tidak melihat latar belakang pendidikannya. Saya hanya melihat keahliannya apa, soft skill-nya apa. Kalau si A ini misalkan, di tim saya itu ada namanya tim media center. Media center itu punya talenta, ada bagian narasi, ada bagian editing video, ada yang namanya desain. Saya nggak nanya latar belakangnya, mau bisa desain nggak? Desainnya apa gitu? Kalau contohnya itu seperti apa? Ya, contohnya seperti apa? Oh, ini Pak contohnya. Setelah contohnya ada, bisa nggak praktek di depan saya? Langsung praktek. Nggak, saya jadi kalau mau masuk Kominfo itu saya tanya dulu, bawa laptopmu, praktekkan seperti apa? Udah saya lihat, oh dia proyeknya seperti ini, bagus, cepat, ya udah. Itu yang saya pakai. Jadi nggak lihat latar belakang. Yang saya butuh adalah soft skill seseorang itu mampu nggak berkontribusi untuk kemajuan dengan keilmuannya gitu. Legasinya apa ya untuk perusahaan itu? Ini catatan juga untuk teman Iconnet ya. Kalau sekarang itu digitalisasi sudah sangat marak sekali, dan kalau anak muda nih masih sulit untuk melakukan digitalisasi, gimana nanti kita mau berkembang gitu ya Pak ya? Iya. Nah, saya ingin bertanya Pak, dari banyak provider mungkin ya, apa yang menjadi alasan dasar Diskominfo Kabupaten Kaur memilih layanan dari PLN Icon Plus ini? Ya, salah satunya tadi perjalanan panjang itu. Sebelum ketemu Icon sebenarnya banyak provider yang sudah kerjasama dengan kami. Betul. Saya kasih timeline dan kasih grand design seperti apa menuntaskan digitalisasi di Bintang Kaur. Hanya Icon lah yang mampu menuntaskan dalam beberapa minggu. Wow.
Jadi dalam sekian bulan saya kasih kesempatan dan beberapa perwira saya MOU kan. Saya kasih perintah bagaimana mendesain digitalisasi, infrastruktur diselesaikan. Yang kedua, level kedua adalah bagaimana pemerintahan digital. Saya kasih kesempatan. Ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan, tapi nggak tuntas. Tapi ketika ketemu dengan Icon, saya kasih kesempatan hal yang sama. Coba mau hitung berapa, bagaimana mendesain, bagaimana menyelesaikan infrastruktur digital, bagaimana permintaan digital dilakukan. Hanya beberapa minggu, bukan sebulan. Wow. Itu yang menjadi ini ya, jawaban kenapa memilih. Itu yang menjadi jawaban. Karena tadi, sekian tahun saya bilang tadi, 21 tahun kau berdiri, Icon lah bisa menarik sampai ke ujung negerinya Kabupaten Kaur. Wow, 73% sedikit lagi menjadi 100% ya. 1 tahun kita doain semoga 100% sudah bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Kaur ya. Kalau tadi terkait dengan pengembangan infrastruktur sudah dilaksanakan dengan baik oleh Icon Plus. Terkait dengan servis layanannya nih, pasti kan ada maintenance. Iya, sudah pasti. Ada komplain mungkin ya, atau macam-macam lah. Bagaimana servis yang dirasakan oleh Diskominfo sejauh ini? Kalau untuk ini kan terbelah menjadi dua, ada Icon Plus, ada Iconet ya. Kalau yang Icon Plus itu mudah, layanannya sangat mudah karena ada EOS-nya, ada teknisinya. Per detik pun kalau gangguan ada laporannya, ada grupnya di kami itu. Apapun laporannya yang berhubungan dengan misalkan sampai ke kantor desa itu sangat mudah. Karena ada EOS-nya di dalam itu, ada teknisinya, ada manajernya lagi. Dan itu harus saya teks satu-satu. Kalau itu lama dalam pelayanan, ya udah saya teks saja manajernya, bahkan sampai ke manajer pemasarannya, sampai ke manajer ya apa namanya, sampai ke GM-nya, regionalnya bahkan. Kalau itu dalam perlambatan. Tapi itu kalau dalam hal teknis yang memang cuaca ataupun ya gangguan alam ya memang kita butuh proses, kita butuh penjelasan kan gitu. Nah, tapi kalau yang Iconet itu saya nggak bisa jawab karena soalnya gini, karena itu butuh proses dan EOS-nya belum ada. Terlampau jauh EOS-nya dengan kita. Menjangkaunya terlalu jauh. Menjangkau terlampau jauh dan itu yang belum kita. Dan satu hal lagi biasanya edukasinya belum lengkap. Nah, kalau kita dengan Icon Plus ya udah yang punya langganan di kita, teknisinya setiap OPD harus ada satu grup. Baik itu di kelurahan, baik itu di kecamatan, baik itu di desa yang memang kita gratiskan ada dalam satu grup. Mudah sekali. Pak, ini gangguan ya silakan dipoto. Kemudian laporkan. Ya udah eksekusi selesai. Lebih mudah ya? Lebih mudah. Karena itu adanya komunikasi yang lancar. Tetap dengan menggunakan sistem, tapi tadi kan manusia itu kan kalau sudah ditanggapi ya Pak nanti namanya dalam proses penyelesaian kan sudah ada dia menunggu itu yang betul-betul layanan yang itu yang kami butuhkan. Jadi tinggal Iconet saja lagi yang menjadi PR-nya di Kabupaten Kaur karena butuh EOS-nya sebenarnya sudah diusulkan sebelumnya. Mungkin Pak JM belum kasih untuk itu. Tapi nanti setelah adanya artinya proses itu akan ada namanya EOS yang teknisinya menjangkau lebih dekat gitu. Mungkin akan ada pertimbangan kembali ya karena kan terkait dengan Kabupaten Kaur juga sangat luas ya dan Iconet ini dari ujung Kaur sampai ujung Kaur terfasilitasi gitu. Semoga nanti ada sistem yang lebih efisiensi untuk dapat memonitoring dari Iconet-nya ini ya. Sebenarnya cukup mudah sebenarnya kalau masyarakat itu diedukasi dengan layanan Play Store-nya atau iStore-nya, diinstalnya, edukasi pemasangan di awal sebenarnya cukup mudah, tidak banyak keluhan. Nah, tapi itu ketika ini yang memasangnya, yang berlangganannya tidak diedukasi, itu jadi masalah. Karena saya udah melihat betul, artinya dari GM sampai ke manajer itu kan monitor terus jaringan mana yang bermasalahan, berapa lama, berapa jam gitu. Dalam sekian jam nggak dituntaskan, berarti kan sampai ke teknisinya kenapa nggak diselesaikan. Sebenarnya itu kalau layanan itu tersosialisasikan dengan benar sebenarnya tidak ada masalah. Berarti mungkin harus ada sosialisasi kembali ya terkait dengan download aplikasi Iconet ini ya. Ya, di awal pemasangan itu harus diedukasi sebenarnya. I see. Jelas sekali ya. Tapi kalau tadi kita lihat ya internet corporate nih udah sangat prima. Anggaplah seperti itu ya. Nih ada cerita khusus mungkin yang dapat Pak Jarnawi bagikan. Apa manfaat yang paling besar gitu dalam mendukung operasional sehari-hari di Diskominfo ini? Yang paling mudah gini. Jadi sejak ada OPD, kecamatan, kemudian beberapa desa yang memang kita buat internetnya gratis. Yang satu adalah masyarakat itu atau ASN itu
setiap OPD itu semua user passwordnya sama. Oh. Jadi nggak usah login, nggak usah apa nanya password, nggak. Pokoknya kemana saja dia kantor, selagi ada wifi udah sudah connect. Ke kantor camat sudah connect juga. Ke kantor desa juga yang user passwordnya sama, ya udah tinggal pakai saja. Nah itulah yang membuat kemudahan yang kita lakukan. Nah ada satu hal yang membuat unik juga sebenarnya. Ketika 21 tahun baru ada wifi atau internet masuk ke desa itu adalah ada anak-anak kita yang kebablasan dalam menggunakan itu. Dan itu yang beberapa desa yang mengantisipasi, Pak, ini kan layanan 24 jam. Izin Pak Kadis, kalau seandainya ini layanan ini saya batasi sampai jam 12 atau jam 11 malam. Nanti paginya hidupkan. Ya silakan Pak. Kalau itu banyak mudaratnya, ya udah. Silakan matikan. Tapi kalau manfaatnya ada, ya sudah nanti dihidupkan kembali. Yang penting ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Bukan untuk perangkat desanya saja, bukan untuk kepala desanya saja, tapi itu dimanfaatkan untuk masyarakat. Nah, itu kembali lagi kebutuhan masing-masing ya. Tiap daerah gitu punya regulasi masing-masing lah. Pemangku kepentingannya Pak jam 10 dimatikan, jam 8 dihidupkan lagi, itu monggo aja ya Pak ya. Iya, karena itu adalah kita menginginkan itu banyak manfaatnya. Daripada mudarat ya udah dimatiin. Karena memang karena kita berikan fasilitas ini gratis ya. Kadang-kadang itu kebablasan. Betul. Ini Pak, kalau terkait dengan layanan internet korporat ya, satu aplikasi yang sedang dikembangkan ini kan aplikasi Sri Kandi ya dari Kabupaten Kaur ini. Boleh di-mention terkait dengan aplikasi itu dan manfaatnya apa aja yang dirasakan nih? Sebenarnya Sri Kandi itu aplikasi dari ini ya, dari Arsip Nasional sebenarnya, dari ANRI ya, dari ANRI. Dan ini bermula seperti ini, artinya kita memang bekerja di ujung jari tadi. Persuratan itu sebenarnya kita memulainya itu dengan adanya arsip digital. Betul. Bukan manual lagi, bukan di atas kertas, bukan di atas meja lagi, tapi semuanya sudah di handphone, ada di PC segala macam ya. Artinya dengan aplikasi surat menyurat, ya surat masuk, surat keluar semuanya sudah menggunakan Sri Kandi. Dan artinya kita memang belum memaksimalkan itu, tapi akan memaksimalkan setelah minggu depan kita BIMTEK secara keseluruhan, dan itu 2024 harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan, karena itu adalah aplikasi umum yang wajib digunakan oleh pemerintah daerah. Ya. Dan itu makanya setiap OPD tadi pelan-pelan operatornya sudah kita latih, anak muda sudah kita latih. Ya. Tapi tinggal pengaplikasiannya lagi. Nah, insya Allah artinya di Agustus artinya Sri Kandi itu akan berjalan, dan itu memang harus dimonitoring oleh Arsip Nasional. Betul. Ya. Memang harus ada pemaksaan dalam tanda kutip ya. Ya harus nih. Karena gini, dengan adanya Sri Kandi itu arsipnya itu terarsip digitalisasi. Siapapun pemimpinnya, siapapun berganti dalam hal pemerintahan itu, dia arsip digitalnya masih 10 tahun bisa kita lihat, gitu kan? Dan ini menjadi mudah. Jadi ada hilang arsip ya. Jadi kehilangan arsip gitu ya. Dan inilah yang mempermudah gitu. Sekali lagi kan Sri Kandi itu kan surat menyurat, tanda tangannya, kepala dinasnya, sekretarisnya itu saya bilang di mana saja kapan saja. Pak silakan tanda tangan. Ya udah tanda tangan. Dan notifikasinya kan ada kapan surat itu masuk untuk ditandatangani. Ya. Dan kapan ditandatangani? Kapan ditandatangani, jamnya, jam berapa. Ya udah kelihatan semua. Jadi memang kita itu memang dipermudah saat ini. Betul. Sekali lagi makanya teknologi. Iya, beradaptasi bagaimana dengan teknologi dimanfaatkan gitu kan, dengan kemudahan, efektivitas, efisiennya kita dalam bekerja. Betul. Iya. Terkait dengan evaluasi dan monitoring dari layanan Icon Pos dan IconNet ini, kalau tadi kita udah bilang perlu ada sosialisasi nih terkait dengan pendownloadan aplikasi saat dipasang, siapa yang bertanggung jawab di lapangan gitu. Adakah mungkin saran atau masukan yang sekarang Bapak rasakan gitu, nih harusnya seperti ini nih gitu, yang mungkin sekarang dirasakan? Ya sebenarnya gini, kalau dari untuk yang Icon Plus itu kan tadi nggak ada masalah karena ada EOS-nya yang memang udah keren banget ya. Oh iya, udah bertanggung jawab betul itu. Kotanya kalau ada masalah itu saya langsung tag mohon ini. Ya udah nanti solusinya cepat. Nah, tapi kalau berhubungan dengan IconNet yang memang layanan dengan masyarakat, ya edukasinya itu memang butuh perbanyak. Jadi sebenarnya Kominfo kan hanya perpanjangan itu. Jadi sebenarnya ada edukasi yang belum lengkap di sana. Ya, artinya kita memang betul-betul literasi digital, artinya literasi digital bagaimana masyarakat itu membiasakan, artinya belum terbiasa dengan aplikasi gitu dalam pengaduan. Padahal di sana kan kalau ada pengaduan kan kelihatan, tiketnya kan kelihatan, udah sampai di mana, sampai ke teknisinya sampai di mana gitu. Jam berapa itu kan kelihatan. Tapi masalahnya adalah masyarakat kita ini literasi digitalnya ini butuh proses ya untuk mencapai itu. Nah kalau misalkan teknisinya itu satu hal lagi, teknisinya itu lebih dekat jangkauannya. Saat ini kan tinggalnya di kabupaten sebelah. Nah, kalau ditinggal di kabupaten kita di Kaur mungkin lebih mudah lagi.
Jadi mungkin perlu ada yang stay di Kabupaten Kaur ya untuk meminimalisir itu ya Pak ya. Kalau untuk pengembangan terkait dengan layanan internet corporate atau IoT-nya seperti apa Pak kira-kira untuk Kabupaten Kaur? Tahun 2025 nih, bentar lagi nih. Kan gini, kita kan saya bilang tadi layar kita itu kan banyak nih. Ya. Kalau bicarakan infrastruktur digital, Betul. pemerintahan digital, ekonomi digital sampai ke masyarakat digital. Dan levelnya itu sudah kelihatan nih, level 1 infrastruktur digital nih, itu hampir tuntas nih. Ya. Artinya di 2025 itu kita tuntaskan dengan selesainya infrastruktur digital. Masuklah sampai mana internet opting tadi. Internet opting ini saya udah usul, artinya kan kalau dari misalkan beberapa titik misalkan CCTV yang ada comment centernya, di tempat kita ada comment center, tapi belum dimanfaatkan karena memang kita itu pembangunannya bertahap dengan sesuai kebutuhan kondisi keuangan daerah kita. Jadi memang tahapan itu betul-betul kita bangun. Tapi sudah ada landasan sampai ke internet of thing itu untuk sampai sana misalnya CCTV-nya, kemudian terintegrasi, kemudian layanan-layanan yang namanya aplikasi-aplikasi yang lainnya terintegrasi itu sangat mudah. Misalkan kan misalkan internet of thing misalkan dengan adanya misalkan pintu yang sudah internet of thing, adanya AC yang sudah kita bisa manage ya dari jauh, iya. Artinya dengan hal seperti itu kan saatnya nggak ada masalah ketika internet itu sudah tercover. Nah, jadi masalahnya itu adalah kita ini memang levelnya itu bertahap sampai internet of thing itu bisa dilakukan. Berarti masih fokusnya di infrastruktur terlebih dahulu. Nanti next setelah semuanya tercover internet baru IoT-nya dikembangkan kembali ya. Iya, dan itu tahapan tadi kan. Kalau kita itu misalkan pemerintahannya sudah pemerintahan digitalisasi, itu akan mudah kita lakukan. Betul sekali. Dan itu butuh sekali lagi butuh edukasi, butuh himbauan dan kan membiasakan dulu. Kalau udah kebiasaan kan jadi karakter. Betul. Kemudian menjadi kebutuhan buat siapapun yang akan memudahkan itu, gitu kan. Nah, ini yang perlu kita lakukan ketika kita menerapkan levelnya dinaikkan lagi. Kalau bahasanya itu kalau mau kita gas full digitalisasi semua ya udah mudah itu cukup. Kalau itu SDM-nya disiapin, infrastrukturnya disiapin, udah semuanya akan menjadi mudah. Kita ingin menuju namanya digitalisasi. Betul sekali. Memang digitalisasi ini cakupannya sangat banyak ya. Apalagi termasuk dengan SDM itu juga masih menjadi PR kita bersama ya terkait dengan SDM dan mindset itu juga salah satu edukasi yang perlu dilakukan oleh setiap pihak ya. Bukan hanya pemerintah aja nih, tapi juga mungkin stakeholder lain ya Pak yang bisa melakukan edukasi itu. Dan terkait dengan peningkatan layanan publik di Kabupaten Kaur, ada mungkin aplikasi atau sistem informasi yang terintegrasi, mungkin pengaduan satu pintu atau layanan satu pintu yang akan dikembangkan oleh Kabupaten Kaur? Nah, ketika kami Dinas Kominfo, sebenarnya dinas support ya, artinya untuk pelayanan publik. Kita itu kan ada pelayanan dasar kayak dinas pendidikan, dinas dukcapil, kesehatan, DPM PTSP yang satu pintu, dinas sosial. Nah, kita itu sebagai bidang kita yang memang mengurusi informasi itu adalah kita mensupport dari sisi website mereka. Jadi kalau ada pengaduan udah tinggal diklik. Kalau ada apapun tinggal diklik saja di website mereka. Dengan adanya bantuan Kominfo itu 2 tahun terakhir ini Kabupaten Kaur itu menjadi pelayanan terbaik di Provinsi Bengkulu dan ke-18 se-Indonesia. Wow, berkat support dari website itu ya Pak ya? Ya, karena berkolaborasi tadi, memang di OPD-nya memang siap dan digitalisasinya. Karena kan ada 2 nih penilaian, penilaian manual, penilaian digitalisasi. Nah, digitalisasi ini memang Kominfo yang membantu untuk bagaimana pelayanan publik itu bisa dijangkau oleh masyarakat. Di sana ada pelayanan, ada pengaduan segala macam itu ada di sana semua. Dan itu salah satu penilaian pelayanan publik yang kita lakukan. Karena dengan mudahnya tadi, karena website kita itu selalu ada dan kita evaluasi setiap saat, bukan hanya pada saat penilaian dari Ombudsman atau dari Kemenpan RB untuk pelayanan publik, dan itu menjadi salah satu bagian dari kita untuk membantu OPD-OPD itu untuk bertransformasi di kita dalam hal pelayanan publik. Ya. Pertanyaan terakhir mungkin Pak terkait dengan harapan sebagai seorang kadis ya, kalau melihat dengan perkembangan infrastruktur, tadi kita lihat mindsetnya 1 tahun lagi nih harus udah kelar semuanya, IoT-nya nanti menyusun dan lain sebagainya. Saya penasaran terkait dengan ekonomi digital dan kalau masyarakat digital tadi mungkin kaitannya ke ini ya, internet dan akses ya. Kalau ekonomi digital nih Pak, tadi kita belum bahas detail terkait dengan ekonomi digital. Ada 2 yang terakhir ya, ekonomi digital, masyarakat digital. Betul, ya. Kalau masyarakat digitalnya itu kita berharap artinya semua desa itu sudah menggunakan digital desa. Namanya desa digital. Desa digital. Jadi itu aplikasi kah? Aplikasi. Jadi kita itu sebenarnya saya bilang tadi 4 pilar itu
infrastruktur, pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat digital itu sebenarnya sudah jalan semua, tapi belum full seperti infrastruktur dan pemerintahan. Tapi kita proyek satu desa dulu. Efektifkah dengan satu desa ini? Nah, sekarang di tahun ini saya bersama tim ada 55 desa pilot project yang akan menjadi desa digital. Desa digital pilot project. Pilot projectnya desa digital menjadi 55 desa digital. Itu boleh dijelaskan Pak terkait dengan desa digital ini maksudnya seperti apa? Kalau dulu mau layanan administrasi ke desa harus datang ke kantor desa. Oh. Kalau sekarang enggak, dulu aplikasi udah diisi mau bikin KTP misalnya. Kalau bikin KTP masih ke Dukcapil. Oh, ke Dukcapil. Tapi surat keterangannya cukup dengan minta saya di aplikasi. Nggak perlu KRT lagi. Iya. Dan misalkan kita bisa diantar layanan atau bisa diambil, nggak usah nunggu. Yang penting isi dulu di rumah, ya udah nanti diambil. Tinggal ambil Rabu jam 7 misalkan. Iya, bisa seperti itu. Karena memang kita meminta kepada desa itu memang harus bekerja di ujung jari supaya mudah dalam administrasi. Betul. Nah, dan ini sekali lagi ketika kita mau menerapkan digital desa di pemerintahan, desanya butuh anak-anak muda yang multi talenta. Digitalisasi itu yang terpenting. Karena apa? Ya kepala desa, perangkat desa itu kan kadang-kadang sudah berumur, betul kemudian sekali. kemampuan digitalisasinya. Tapi anak-anak muda lah yang punya keahlian untuk bagaimana mendigitalisasi desa. Kalau itu sudah digitalisasi, desa sangat mudah. Nah, kalau untuk ekonomi digital, saya ini berharap artinya gini. Ini lagi pengembangan juga. Bagaimana ada aplikasi juga semua UMKM di Kabupaten Kaur itu dinaungi seperti e-commerce lah. Jadi tapi semacam, e-commerce lokal, okay. Sebenarnya digital desa itu sudah ada namanya e-pasar, tapi belum terkoneksi dengan semua desa. Tapi kalau ekonomi digital ini nanti ada aplikasi e-commerce yang kita memulainya itu dengan satu aplikasi. Apa pembelanjanya ya silakan. Khusus UMKM ya? Iya, khusus UMKM. Kita ingin UMKM namanya UMKM Go Digital. Wow, UMKM Go Digital itu sangat menarik sekali ya? Iya, sebenarnya sangat mudah sebenarnya. Kalau kita itu masing-masing UMKM itu kita buatkan toko online-nya, kemudian kita masuk dalam satu aplikasi udah jadi sebenarnya. Nah, kalau saya kan punya keahlian juga dalam bikin website. Jadi sebelum ini juga ada website toko online yang saya bikin, itu mudah. Nah, menghidupkan perekonomian ya, apalagi kan UMKM umumnya adalah ibu-ibu ya. Iya, ibu-ibu. Ya, sebenarnya kalau UMKM Go Digital itu bukan hanya saja kita mempublishnya, tapi sebenarnya dari mengemasnya, dari ambil objeknya, kemudian kita desain, foto didesain, kemudian dipublish, itu yang harus kita lakukan. Dan ini memang butuh proses ya lagi, artinya memang butuh proses untuk mengedukasi masyarakat. Dan ini akan kita menuju ke sana. Karena tahapan tadi internet sudah ada, jadi bagaimana menaikkan taraf hidup masyarakat kita. Jadi kalau hari ini dia jualan hanya lokal, cukup di desanya, di kecamatannya, sekarang kita mau meminta artinya kabupaten bahkan seluruh Indonesia. Nah, seperti itu yang ingin kita lakukan dalam hal ekonomi digital. Jadi betul-betul membangun itu bertahap ya. Artinya ada filosofi saya sampaikan tadi adalah membangun sambil berbenah sambil membangun. Betul sekali. Dan ini perlu kolaborasi ya antar stakeholder, bukan hanya pemerintah. Mungkin kalau ada community atau CSR dari pemerintah, dari perusahaan ke pemerintah, mungkin dengan bisa lebih cepat. Iya, dengan senang hati. Artinya kolaborasi itu akan mempercepat pembangunan. Jadi apapun yang dilakukan kita itu kolaborasi antar satu. Jadi sangat terbuka sekali. Artinya kan kami Kominfo dengan akademisi, dengan perusahaan, apapun itu harus dilakukan. Karena kemampuan kita ya terbatas. Tapi dengan adanya kerjasama, kolaborasi itu akan lebih cepat gitu. Salah satunya dengan Icon ini kan lebih cepat gitu. Jadi kalau dengan Icon ini kan semua jaringan sudah sampai ke desa. Kan desa nggak ngeluh lagi. Pak Kadis, Pak desa kami belum ada internetnya. Gimana kami mau mengakses Seskudes, sistem informasi keuangan desa, segala macam gitu. Bagaimana kami ada website nggak bisa. Gitu. Tapi kalau saat ini kan ada hanya satu kecamatan lagi yang memang dan beberapa desa lagi yang belum ada internetnya gitu. Mungkin karena akses juga kan. Karena akses tadi, dan sekali lagi itu memang memudahkan untuk masyarakat, kepala desa, perangkat desanya untuk bekerja secara efisien tadi. Ya, mimpi-mimpi indah itu saya doakan semoga segera terwujud, Pak. Saya juga mengundang untuk kolaborasi dari perusahaan dan stakeholder lain begitu ya. Pertanyaan terakhir mungkin, final statement dari seorang Pak Djarnawi ini sekarang, bukan Kadis lagi nih. Untuk digitalisasi atau pesannya apa untuk rekan-rekan dan generasi yang lebih muda begitu? Silakan, Pak. Ya, jadi memang generasi muda itu saya punya filosofi. Kalau hari ini investasinya leher ke bawah,
perbanyaklah ya investasinya layar ke atas, upgrade ilmu dengan digitalisasi, karena suatu saat nanti Anda dibutuhkan. Bukan hanya satu talenta, tapi multi talenta, karena itu akan digunakan di dunia kerja. Wow, itu dia final statementnya ya. Digitalisasi manfaatkan harus multi talenta. Itu highlightnya. Terima kasih banyak Pak Jarnawi telah Sama-sama, membersamai kita hari ini ya. Tiba kita di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah menyaksikan. Senang sekali saya bisa mewawancara Bapak ini bersapa muka langsung dengan Bapak Jarnawi. Terima kasih juga kepada Net Icon yang telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Saya Sekarang dan Pak Jarnawi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.